terjadinya kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan. Kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan ini memang cukup jadi perhatian kita karena kondisi ini sudah mengganggu kehidupan kita, terutama masyarakat di Sumatera Selatan, baik transportasi, kemudian yang tidak nyaman lagi adalah gangguan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemerintah Sumatera Selatan sudah melakukan upaya usaha yang begitu besar, begitu banyak, mulai dari Bapak Gubernur telah menetapkan status siaga guna untuk mensiagakan kondisi ini dengan menetapkan status siaga, dan juga Bapak Gubernur sudah menetapkan satuan tugas untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dengan satuan tugas ini agar penanganan karhutla bisa terkendali. Satgas kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk Bapak Gubernur, yaitu dari Pak Brem yang ditunjuk, kemudian BPBD sebagai wakil kepala Badan Satgas kebakaran hutan dan lahan, dibantu dengan UPD-UPD terkait serta UPD yang sektor terkait. Usaha yang dilakukan untuk mencegah mengendalikan kebakaran hutan dan lahan ini, kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didukung juga dari pemerintah pusat dalam rangka untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan dari pemerintah pusat cukup banyak untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini, mulai dari pengendalian operasi darat, kemudian operasi udara, kemudian operasi sosialisasi dan satgas doa. Operasi darat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Selatan dengan membentuk satuan tugas ya, dari BPBD, Manggalaani, kemudian TNI, Polri, kemudian RPK, Rumah Kebakaran Hutan, baik dari perusahaan perkebunan dan perusahaan perkebunan maupun perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri. Nah ini Sumatera Selatan ada 9 kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan, sudah juga membentuk satuan tugas di tingkat kabupaten yang dibentuk di tingkat kabupaten yang kemudian oleh Dandim maupun Polres di tingkat kabupaten. Selatan mulai dari Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Oku, Pali, Moraini, Murah dan Muratara. Sepanjang perjalanan kebakaran hutan dan lahan ini didominasi oleh atau kebakaran yang terjadi di daerah 4 kabupaten ini, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muba dan Banyuasin. Karena daerah ini memang kita ketahui sangat luas sekali, luas lahan hutannya, luas lahan perkebunannya, luas lahan gambutnya. Nah, kondisi yang luas lahan yang kami sebutkan tadi ini berpotensi untuk mudah terjadi kebakaran karena kondisi cuaca juga yang mempengaruhi daripada terjadi kebakaran tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Selatan sudah melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita mengantisipasi mencegah kebakaran hutan dan lahan ini sejak dini. Kita sudah melakukan upaya-upaya melalui sosialisasi, penyuluhan, pencegahan di tingkat-tingkat yang paling rendah, yaitu di desa-desa, dengan memberikan satuan masyarakat, memberikan masyarakat desa yang ada di desa rawan kebakaran hutan dan lahan. Salapan, Pangkalan Lampang, Pampangan dan Pedamaran. Nah, kondisi yang tadi disampaikan oleh BMKG memang betul ya. Kebakaran hutan yang lahan atau asap kebakaran yang ada di Palembang ini masuknya dari kabupaten yang saya sebutkan tadi, yaitu di daerah Ogan Komering Ilir. Tepatnya tadi di Desa Jungkal, Desa Air Rumbai, kemudian Perigi yang ada di Pangkalan Lampang. Belum lagi yang ada di daerah Cengal, Teluk Sapan dan Pedamaran. Satuan tugas kita sudah melakukan upaya usaha yang dilakukan baik darat maupun udara. Bapak Gubernur dengan satuan tugas ini telah membentuk satgas-satgas ya, baik satgas yang dibentuk dari BPBD maupun dari TNI Polri, kemudian dari Lanut sendiri, dari Manggalaani, Polhut dan kelompok masyarakat peduli api serta regu-regu pemadam kebakaran yang ada di perusahaan dan di perkebunan masyarakat peduli api yang ada di tiap-tiap desa yang dibina oleh Kehutanan dan Perkebunan serta di samping itu juga dukungan dari pemerintah pusat, yaitu dari
1.512 pasukan di plotting di tiap-tiap desa rawan kebakaran hutan. Ada 90 desa yang kita plotting untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, karena kondisi cuaca yang cukup ekstrim, kita lihat ada hari tanpa hujan yang begitu panjang, sehingga mudah sekali kalau terjadi kebakaran dan eskalasi daripada hotspot meningkat. Karena terjadi di lahan gambut, ini akan mempersulit kita untuk pemadaman kebakaran hutan baik darat maupun udara. Pemadaman darat yang dilakukan oleh teman-teman dari kebakaran lahan gambut ini sudah dilakukan siang dan malam untuk memadamkan kebakaran, terutama di daerah-daerah yang kebakaran terjadi. Ada lebih dari 14.000 kalau kita gabungkan petugas kita yang ada di lapangan. Ya, usaha berupaya melakukan upaya juga dengan Satgas Doa. Bapak Ibu saya hormati, upaya pemerintah Selatan di samping yang dilakukan pemadaman darat, pemadaman udara, dan pasukan yang diturunkan, Bapak Gubernur juga menambah pasukan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang tadi siang sudah kita kerahkan lebih dari 1.030 orang ke Kabupaten Oki untuk membantu menambah kekuatan Satgas yang sudah ada yang sudah ditempatkan di tiap-tiap kabupaten, khususnya di Kabupaten Oki. Satuan tugas ini, penambahan ini dari Bapak Panglima maupun Bapak Kapolda sudah menurunkan pasukan untuk membantu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang kemudian dari Bapak Danrem. TNI didukung lagi 300, kemudian dari Polri, Polda 500 anggota, kemudian dari Pol PP 50 orang, kemudian dari BPBD, kemudian dari Tagana serta SAH. Itu lebih kurang 1.030 untuk di Kabupaten ini, penambahan dari pasukan yang sudah ada.